Enggak Pak Saida. Ya, minta maaf dulu Pak Furqon. Yang tadi bilang recording the progress itu kok bukan dosen sini Pak? Dosen Malaysia itu Pak. Oh iya ya. Enggak kok selalu hadir itu pas Iya. acara kita itu ya. Jadi selalu hadir tukang merekamnya, begitu ya. Iya Pak, paling ngerti itu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hadianto Said yang membuat kami selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan data sharing ini. Ada banyak hal yang kita dapatkan dari Pak Hadianto dan tentu saya terima kasih kepada Pak Furqon yang dengan setia mengawal kegiatan ini sehingga berjalan secara tertib. Ada rekan-rekan lain yang hadir dan hari ini kita akan menghadirkan Bu Amalia. Seperti yang selalu saya tekankan di banyak kesempatan bahwa perpustakaan itu jantung. Kalau jantungnya tidak bergerak, ya maka universitas tidak sehat. Dan tantangan hari ini Pak Hadianto adalah karena anak-anak cenderung ya milenial mereka Pak, lebih pada penggunaan gawai Pak. Iya, Jadi membacanya itu sudah teralih ke PDF misalnya. Nah ini tantangan juga bagi perpustakaan. Mungkin itu yang sebagian juga bisa diskusikan agar fungsi perpustakaan terus hidup. Oleh karena itu untuk menyingkat waktu, kami persilakan ke Bu Amalia untuk memaparkan Restra yang telah ditulis. Persilakan Bu Amalia. Terima kasih Pak Sahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Hadi. Pagi ya. Ini giliran saya untuk menerima masukan langsung tentang restranya perpustakaan ini Pak. Jadi saya coba sharing screen sebentar. Lama juga enggak apa-apa lah Bu Malia. Tapi terlihat nggih? Iya ya, kelihatan ya. Baik, saya mulai saja. Ini Renstra kami di perpustakaan dibuat pada tahun 2018 yang lalu. Untuk isinya itu kurang lebih sama dengan Renstra Unuja karena kami mencoba ATM saja Pak, jadi tidak mikir ulang, kami mencoba meniru saja formatnya. Halaman pertama itu seperti di Renstra juga kami tampilkan cover, bukan cover universitas tapi cover perpustakaan kami. Ini apa namanya, tampilan koleksi, ruang koleksi kami seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke halaman judul. Kemudian di sini ada SK yang kami pasang juga di Renstra kami, surat keputusan pendirian perpustakaan unit kerja. Terus kata pengantar, kemudian masuk ke daftar isi. Nah, Renstra kami ini sama seperti Renstra Unuja terbagi menjadi 7 bab. 7 bab isinya kurang lebih kami usahakan sama dengan Renstra Unuja. Meskipun disesuaikan dengan kondisi kami di perpustakaan. Jadi bab 1 pendahuluan berisi kedua berisi umum, di acuan rencana strategis, bab 4 berisi konsep rencana strategis perpustakaan, bab 5 visi misi tujuan dan tujuan strategis ini maksudnya tujuan strategis perpustakaan. Yang berisi dasar strategis. Yang terakhir bab 7 berisi kerangka implementasi. Saya masuk ke bab 1 dulu pendahuluan. Di sini untuk pendahuluan kami tuliskan latar belakang dan landasan yuridis. Jadi di latar belakang di sini kami ceritakan bahwa perpustakaan adalah unit kerja pada Unuja. Kemudian kewajiban kami adalah membantu berperan aktif dalam pencapaian visi misi Unuja. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Secara rangkumannya, nah ini kami tuliskan juga bahwa di sini adalah kedudukan Renstra Unuja itu berfungsi sebagai pedoman
yang bersifat mengikat kepada seluruh unit kerja. Jadi ini adalah pegangan kami dari awal sampai akhir penulisan Renstra. Itu kemudian di sini kami juga tuliskan bagaimana secara garis besar kami menuliskan Renstra. Jadi selain acuannya ke Renstra Unuja, kami juga memperhatikan analisis kondisi. Terus kami juga memperhatikan tentang standar nasional perpustakaan. Seperti itu. Nah, dalam Renstra Unuja ini kami juga mencoba menetapkan visi, misi, tujuan, dan tujuan strategis. Tapi kami coba untuk membuat visi itu visioner, jadi jauh ke depan, tidak hanya di 5 tahun, kalau bisa sampai 25 tahun seperti RIP-nya Unuja. Dulu mikirnya cuma supaya tidak bolak-balik berpikir tentang misi, karena itu pengaruhnya kan banyak. Kalau bolak-balik diganti itu nanti untuk sosialisasinya ini kan juga susah juga. Jadi kami usahakan itu membuat visi itu yang jauh ke depan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya itu suatu saat memang sudah tidak relevan, visi itu tetap bisa kami ganti. Intinya begitu. Baik, itu tadi latar belakang, kemudian saya masuk ke landasan yuridis. Nah ini, landasan yuridis kami itu ada berapa ya di sini? Ada 7, mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perpustakaan, kemudian ini pendidikan tinggi, kemudian peraturan pemerintah juga ada, statuta dan juga SK Rektor pendirian Unuja, pendirian perpustakaan Unuja. Itu landasan yuridis kami. Saya lanjutkan ke bab 2. Bab 2 itu kami tuliskan tentang sejarah perpustakaan dan analisis kondisi. Sini, kemudian yang terakhir ada isu strategi. Jadi bab 2 itu isinya adalah sejarah, analisis, dan isu strategis. Saya masuk ke bagian pertama, sejarah perpustakaan. Di sini kami tuliskan bahwa sejarah perpustakaan Unuja itu awalnya memang terbentuk dari gabungan 3 perpustakaan sekolah tinggi yang dulunya ada di Yayasan Nurul Jadid, yaitu IAI NJ, kemudian ada sekolah tinggi. Bu Amalia, sebentar. Ya, Pak. Ini agak terlewat sedikit. Mungkin saya kasih ini dulu komen untuk bagian tadi, bagian bab 1 ya, pendahuluan ya. Baik, Pak Adi. Ya, supaya jangan lupa nanti. Ya, jadi tadi di pendahuluan, di latar belakang ada ya visi dan misi. Cuman yang yang perlu ditambahkan nanti adalah peranan Unuja itu dalam mendukung ya, melaksanakan visi dan misi Unuja itu diuraikan sedikit apa perannya begitu ya, peran sebagai perpustakaan dalam mendukung visi dan misi Unuja. Itu mungkin perlu ditambahkan nanti di bagian latar belakang. Kemudian visi dan misi perpus tadi sudah ada ya. Visi sudah dibunyikan ya tadi ya. Di bagian ini bab 1 apa di bagian bab lain? Ada di bab lain, Pak Adi. Bab lain. Ya. Oke. Di bab lain ya. Ya. Kalau ya ini di bab 5 ya. Di bab 5 visi dan misi. Oke, nanti kita ke sana. Tapi lazimnya kebanyakan visi dan misi itu disampaikan di depan. Ya, nanti diseragamkan dengan di universitas nanti. Apakah universitas
meminta kalau di belakang ya ini. Biasanya di depan, di belakangnya baru uraiannya. Uraian misalnya misi itu tujuannya diuraikan dalam bentuk tujuan, dijabarkan dalam bentuk tujuan, dijabarkan dalam bentuk sasaran. Biasanya begitu. Coba di awal itu ini. Ya, kemudian tadi disinggung visi dan misi, visi untuk 25 tahun yang ke depan itu bagus ya. Nanti kita lihat visinya seperti apa. Kemudian tadi juga ya ada diuraikan sedikit tentang kondisi saat ini ya. Oke, di pendahuluan bagus dikenalkan dulu tentang kondisi perpustakaan pada saat ini. Oke. Dan kemudian ada lagi juga standar ya keperpustakaan ya diuraikan juga sedikit di sana. Nah, tetapi nanti kondisi dan standar perpustakaan mungkin nanti ada penjelasan lebih rinci enggak Bu Amalia pada berikutnya? Ini kami tidak menjelaskan rinci, Pak. Jadi itu termasuk indikator kinerja pencapaian indikator kualitas kami dari UNUJA. Jadi salah satu poin indikator keberhasilan kinerja kami itu adalah bahwa UNUJA itu nantinya harus terakreditasi unggul seperti itu. Oke. Nah, kalau begitu kita lihat dulu ya bab selanjutnya nanti mungkin ini. Untuk sementara itu dulu, nanti yang lain seperti kondisi saat ini, penjelasan visi dan standar perpustakaan nanti kita lihat dulu, kita komen lagi nanti setelah selesai ya presentasinya. Silakan Bu Amalia. Lanjutkan, mohon izin. Ya, silakan lanjut. Silakan. Ini tadi kalau sejarah seperti itu tadi Pak Hadi, jadi kami ceritakan bahwa kami itu memang berasal dari 3 perpustakaan sekolah tinggi yang dulu ada di Yayasan NJ, kemudian digabung dengan menjadi satu dengan SK yang pendirian perpustakaan itu tadi. Baik, kemudian di sini, nah ini tadi yang saya ceritakan, di SK itu struktur organisasi kami seperti ini, Pak. Jadi langsung jawab ke Warek 1, ada kepala, ada wakil kepala, kemudian ini dibagi 3, bagian layanan administrasi, bagian layanan pengguna, dan bagian pengolahan koleksi. Hanya saja ini tidak ada jabatannya, Pak. Jadi di perpustakaan itu cuma ada kepala itu aja. Kalau yang ini tidak ada kepala bagian seperti itu, tidak ada. Hanya memang untuk memudahkan tugas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, memang kami bagi untuk menjadi seperti ini. Ya. Dari sini saya lanjutkan ke analisis kondisi. Nah ini yang tadi jadi yang apa? Yang struktur tadi itu, yang di bawahnya ada 3 apa? 3 bidang. Bidang ya Pak. Ya, 3 bidang ini. Oke. Jadi nanti di sini maksudnya 1 staf ya? Ini kami mempunyai, kalau jumlah stafnya itu ada 4 orang. Ya. Layanan administrasi ini ada 1 orang. Oh ya. Pengguna 2 orang dan pengolahan koleksi 1 orang. Jadi untuk sementara itu dihandle oleh staf ya, staf administrasi untuk bagian-bagian administrasi, pengguna dan koleksi. Oke, ya. Ya, silakan Bu. Ini memang ada tertulis wakil kepala, tapi untuk saat ini belum ada ya. Ya belum terisi. Jadi merangkap kepala, kepala dan wakil kepala. Boleh jadi 1 gitu. Iya, oke. Ya nanti strukturnya seperti ini ya. Oke. Kan seperti ini karena pastinya kan kami juga akan melakukan pengembangan di bidang perpustakaan, Pak. Ya. Kondisinya memang masih perpustakaan di pusat gitu, Pak Hadi. Iya. Fakultas-fakultas lah ke depannya itu nanti untuk menjawab tantangan
kebutuhan akreditasi, khususnya itu kami akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara membagi perpustakaan-perpustakaan fakultas-fakultas begitu. Tapi koordinasinya tetap di perpustakaan pusat. Begitu. Mungkin pada saat itu nanti dibutuhkan wakil kepala juga. Itu perencanaan ke depannya Pak Adi. Belum tertulis di sini tapi. Iya, ya. Nah ini saya lanjutkan ya Pak. Untuk Ya. yang kondisi, analisis kondisi itu kami pakai analisis SWOT sama seperti bagian yang lain. Hanya di sini kami melakukan analisisnya itu mengacu pada pedoman akreditasi perpustakaan perguruan tinggi. Ada 6 komponen di situ, yaitu koleksi, sarana prasarana, pelayanan, sumber daya manusia, organisasi, dan minat. Jadi masih 6 standar Pak yang di sini. Kalau yang sekarang kan ke depan ini kami sudah tahun depan mungkin insya Allah sudah berlaku 9 standar tadi. Kami membuat ini masih mengajunya ke 6 standar. Dan kami memang tidak mengupdate ini Pak. Sekalian nanti diupdate di Renstra yang terbaru gitu nanti maksudnya. Kemudian seperti ini untuk analisis kondisi pada komponen koleksi, kami membaginya menjadi kondisi internal dan eksternal, ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Jadi formatnya seperti ini semua sampai ke analisis analisis kondisi yang di komponen peluang. Jadi formatnya seperti ini Pak. Untuk komponen koleksi ini ada beberapa kekuatan dan ada kelemahan. Kekuatan kami tersedia koleksi dalam bentuk elektronik, tersedia koleksi dalam bentuk elektronik dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian memiliki dana tahunan untuk pengembangan koleksi, mampu menyediakan pertambahan koleksi 5% per tahun, memiliki fasilitas mengakseskan informasi koleksi berupa portal OPEC pada website perpustakaan dan repositori UNJA. Untuk kelemahannya seperti ini, Pak. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kepinginnya kan nanti ke depannya perpustakaan itu akan terbagi mendekati fakultas, Pak. Karena di sini memang evaluasi kami bahwa koleksi khusus untuk program studi itu belum terpenuhi dengan maksimal. Ini selalu menjadi kendala pada saat kami membantu akreditasi program studi, yang mana kan pasti ada pertanyaan berapa jumlah koleksi yang memang mensupport prodi, khusus mensupport prodi itu sendiri gitu. Sejauh ini yang bisa kami sampaikan bahwa perpustakaan kami memang kondisinya masih sharing resource, jadi semuanya tergabung di perpustakaan pusat, yang mana masing-masing subjek koleksi itu saling melengkapi, seperti itu. Nah untuk kondisi eksternalnya ini yang kami tuliskan. Untuk peluangnya tersedia koleksi open access, kemudian ada koleksi yang dihibahkan. Untuk ini, alhamdulillah kami sudah pernah dapat berapa kali ya Bu? Yang paling besar itu ada 2 kali Pak. Jadi dari kemarin yang barusan kami dapat itu hibah dari UIN Malang itu kira-kira kalau dinominalkan sekitar 13 jutaan. Jumlah koleksinya mungkin 180 judul. Kemudian untuk tantangannya ini kami menghadapi ketersediaan koleksi digital. Kemudian ini sebetulnya yang A ini, yang B ini terkait langsung dengan yang A. Kalau yang A ini kan ketersediaan koleksi digital ini tantangan tadi yang seperti dibilang Pak Saidah, karena yang kami layani ini adalah generasi milenial yang mana sudah terjadi pergeseran antara dari senang membaca buku yang tercetak ke buku-buku yang dalam bentuk PDF. Nah, seiring dengan perkembangan itu, kami juga harus fokus ke kualitas, karena koleksi digital itu begitu banyaknya tersebar, tapi kita tidak tahu isinya seperti apa, kan seperti itu. Apakah memang itu berisi ilmu-ilmu atau materi yang berkualitas, yang bermanfaat, atau seperti apa, kan itu perlu dikontrol gitu. Nah, fokus ke tantangan kami ini adalah kebutuhan koleksi yang berkualitas untuk menunjang penelitian. Nah ini, di sini itu maksudnya begini Pak, karena untuk penelitian itu kan pastinya
peneliti dalam hal ini entah mahasiswa atau dosen pasti membutuhkan koleksi referensi. Nah, yang tersebar di internet itu bisa saja semuanya dipublish, tapi kan tidak semua bisa dirujuk. Misalnya saja koleksi yang ada di katakanlah di website pribadi seperti itu, atau di blog-blog pribadi, rasanya kan kalau untuk bukan rasanya kalau untuk penelitian kan untuk tingkat keilmiahannya tidak bisa dipakai sebagai rujukan. Nah, yang seperti itu menjadi tantangan kami untuk bagaimana ke depannya menghadapi membludaknya koleksi digital itu untuk koleksi. Kemudian untuk atau ini Pak untuk SWOT kami, analisa kami yang ini mungkin ada tanggapan begitu Pak Hadi? Oke, yang ini kondisi internal ya, kondisi internal kebanyakan berkaitan dengan koleksi ya, koleksi ini ya, ya ini kekuatan ini sudah bagus, cuman nanti ya tentunya ini kalau yang sudah tercapai artinya untuk 2023 dan 2024 itu menjadi indikator-indikator yang sudah dicapai dan untuk dikembangkan lagi. Kemudian di sini ya kelemahan-kelemahan yang dialami sampai tahun ini, misalnya jumlah koleksi tercetak tidak sebanding dengan jumlah sivitas ya akademika. Nah, ini kelemahan kira-kira nanti apakah akan ada pengadaan buku atau itu tadi yang di bawah itu apakah ini dijadikan tantangan dibuat koleksi digital ya digital jadi ada dua pilihan koleksi yang hard copy dan koleksi digital ya digital di buku yang sama jadi mereka bisa memilih di situ. Ada yang dalam koleksi digital itu ada yang dilarang tidak boleh memperbanyak kecuali diberi izin ya dari perusahaan yang mengadakan itu. Kalau di beberapa situs di luar negeri seperti yang kita tahu itu Sihab itu dia membajak semua karya-karya ilmiah kemudian dia share untuk kebutuhan para akademisi mahasiswa. Itu sebenarnya ilegal, tetapi secara akademik ya untuk tujuan akademik itu dibolehkan, dibolehkan untuk digunakan. Nah, itu siasat ya pertama yang oleh Sihab itu bagaimana koleksi yang tidak dijual baik secara digital maupun yang tidak gratis ya, yang tidak gratis, yang tidak free yang harus dibeli itu di ini. Kemudian yang kedua, saya lihat di sekarang nggak tahu ya, dulu NUS National University of Singapore itu ini juga termasuk solusi digital. Mereka tidak bisa mengakses buku-buku perpustakaan di luar dari perpustakaan itu. Jadi aksesnya di dalam perpustakaan dengan laptop mereka dan dengan ruang baca digital. Nah, ruang baca digital ini kalau tahun 2010 satu meja itu ada dua desktop ya ukuran 17 inci ininya monitornya 17 inci sudah tipis waktu itu sudah monitor tipis. Mahasiswa itu banyak memanfaatkan itu untuk bekerja mengetik. Jadi dua monitor, satu monitor mereka untuk membaca buku, satu monitor mereka untuk mengetik tugasnya.
Jadi langsung dalam itu mereka buka, wah ini saya bilang cepat sekali nih mahasiswa Singapura ini bekerja begitu ya. Nah di Malaysia kalau tidak salah di UKM itu baru dibuat, tapi saya belum, karena saya sudah selesai belum melihat itu baru dibuat pada tahun 2013. Nah, Singapura 2010. Itu jadi dua, jadi satu meja itu ada ruangan besar, jadi mereka memang dari segi dana, dari segi apa itu sudah ini. Mungkin untuk ke depan bisa disiasati seperti itu atau seperti apa. Jadi mereka untuk menghindari plagiarisme, copy paste, kemudian supaya mereka betul-betul membaca, jadi mengerjakan tugas sekaligus membaca buku dari digital resources. Jadi saya lihat memang S1 dan S2 begitu cepat ya mereka mengetik dari itu dari sumber itu yang ini. Iya. Kemudian ya tadi juga ada tantangannya belum ada koleksi ya khusus ya untuk program studi ya, belum ada koleksi khusus dari program studi. Mungkin ya nanti ada pengembangan kerjasama dengan universitas lain, ya universitas lain baik yang berada di ini di kabupaten yang sama maupun nanti yang di luar ya kabupaten, kemudian juga itu nanti dimasukkan kalau ada kerjasama, kemudian ada saling kunjung mengunjung itu sudah bisa masuk ke borang akreditasi perpustakaan. Pertama ya perpustakaan yang ada di lingkungan umum ya, ini yang ada di Unuja. Kedua perpustakaan daerah, mungkin ada ya Bu Amalia perpustakaan daerah Ada, Pak. ada ya. Nah, mungkin kerjasamanya kalau sudah ada ya kerjasamanya. Ada kerjasamanya. Ya. Sudah disupport juga untuk kerjasama ini dari Fakultas Teknik yang dulu dikomandoi oleh Pak Furkon. Ya, ya. Ya, untuk peminjaman kami tinggal datang saja ke sana, Pak. Oh ya. Jadi itu nanti aktivitas mahasiswa itu baik itu dari buku kunjungan mereka ke sana maupun dari segi peserta perpustakaan di perpustakaan daerah itu dijadikan bukti nanti untuk akreditasi. Ada kerjasama ini ada, ini bukti LOA-nya. Ada apa kegiatan kunjungan mahasiswa ke sana, ini dari buku laporan dari sana, statistik dari yang dikirim dari perpustakaan daerah, kemudian keanggotaan perpustakaan dari mahasiswa Unuja ke situ. Ya. Kemudian juga untuk koleksi prodi ini, ya mungkin ada tim nanti atau staff, kalau tim mungkin agak sulit, staff dari perpustakaan nanti yang bisa mencari channel keluar agar koleksi buku misalnya kita minta bantuan kepada saya dulu beberapa kali melakukan itu untuk perpustakaan di prodi bahasa Inggris tahun 2013. Jadi saya mengirim beberapa surat email ke perpustakaan luar negeri ya agar mereka mengirimkan hard copy yang sudah mungkin yang sudah lewat umur 5 tahun, mereka biasanya lewat 5 tahun mereka adakan lagi yang baru atau untuk ini. Jadi waktu itu 2013 itu dapatlah sekitar ya 40-an ya 40-an buku yang dikirim langsung ya hard copy-nya pada waktu itu untuk prodi S2 bahasa Inggris. Jadi mungkin ya nanti kalau ada stafnya itu dikirim gratis ya, tidak dibayar. Kita mengharapkan sumbangan. Tapi nanti ada bukti formulir atau berita acara yang mereka kirim melalui email untuk kita tanda tangani bahwa kita memang digunakan untuk perpustakaan.
Itu dari ini. Kemudian kalau dari orangnya langsung, dari apa namanya, buku-buku yang dijual, kita hubungi dari penulisnya langsung, itu mereka akan kirim dalam bentuk digital misalnya. Mereka akan kasih kita digital access gitu untuk itu. Bisa juga ke pribadi-pribadi itu. Nah, yang agak kalau dari Sihab yang kita download, kita adakan buku-buku itu prodi juga kalau ada anggarannya. Kalau sepanjang tidak ada aturan ya di tempat kita yang dilanggar untuk dijadikan hard copy, saya pikir tidak masalah juga karena Sihab itu sendiri sudah secara ini apa namanya dibolehkan oleh para akademisi ya. Jadi para publisher pun mereka diam. Mereka tahu Sihab itu ada jurnal itu, tapi mereka tidak mengambil tindakan. Sihab itu terus diupdate. Nah, itu artinya mungkin secara common sense dipahami bersama untuk kepentingan akademik belajar, tidak untuk diperjualbelikan, ya mungkin itu dibolehkan ya. Kemudian untuk ini nanti kebutuhan koleksi berkualitas untuk menunjang penelitian. Ya ini ada ininya ya, ada biasanya standarnya yang digunakan untuk referensi untuk apa, kalau ini sudah terakreditasi misalnya minimal Sinta 4 kalau untuk jurnal. Ya, untuk jurnal. Kemudian buku yang boleh menjadi rujukan adalah buku referensi. Nah, tapi rujukan untuk berkualitas untuk penunjang penelitian biasanya itu kebanyakan dari jurnal. Nah, mungkin nanti yang berikutnya pengadaan jurnal secara digital atau apa itu juga ini. Itu perlu juga dikembangkan untuk Renstra 2023 dan 2000 sampai 2000 ya. Mungkin itu tanggapan dari saya dan beberapa yang perlu untuk diperbaiki ya, untuk ditambahkan begitu. Mungkin ada timnya yang lain mau menambahkan, silakan Bu Amalia sendiri ya, apa ada timnya yang lain? Ini dengan rekan saya yang di bagian administrasi, Pak. Oh ya, mungkin bagian administrasi juga mau menambahkan ya, silakan ya. Iya, Pak Adi. Ya. Belum berani tampil ini, Pak. Oh, belum berani tampil ya. Ya. Bagian dari perpustakaan kami itu apa namanya itu ya Pak, untuk SDM itu karena kami itu yang mempunyai background perpustakaan saat ini itu baru saya saja yang dari prodi lain, tapi sudah disekolahkan, insya Allah tahun depan itu sudah pada lulus Pak, jadi punya S1 perpustakaan. Ya, jadi pustakawan ini ya, pustakawan ya. Nah itu pada saat perpustakaan itu digabungkan jadi satu, berhadapan dengan kondisi yang bisa dibayangkan, sistem yang belum ada, buku-buku masih berantakan, belum tersusun, sementara SDM-nya yang paham tentang perpustakaan cuma satu orang. Ya. Mau tidak mau kan tetap harus berjalan. Jadi kami istilahnya kalau kami mengatakan itu kami learning by doing. Jadi itu dikerjakan sambil juga belajar, seperti itu Pak. Iya, berarti nanti juga seperti tadi penataan bukunya yang belum ya, mungkin itu masih termasuk kelemahan-kelemahan ya. Iya. Jadi nanti ya itu bisa dijadikan suatu program strategis juga penataan perpustakaan misalnya kan, dari segi baik itu pengadaan bukunya, penataan bukunya, ruang-ruangnya, penataan ruang-ruang diperlukan. Ukurannya itu
berapa besar ya perpustakaannya? Kami cuma ada di ruangan ukuran itu 16 kali 18 meter. 16 kali 2 kali 288 meter persegi. Mudah-mudahan saya tidak keliru sebut ini. Kali 18 Pak Hadi. ya 4 kali 18 ya. Halo? Halo, berapa ini? 16 kali 18. 16 kali 18 ya. Kalau di Unuja ukuran 4 kelas jadi 1 ruangan, Pak. Oh gitu ya, ukuran 4 kelas jadi 1 ruangan. Ya untuk tahap awal, perpustakaan karena penggabungan ya biasa untuk ini. Cuma pengembangan ke depan nanti Bisa itu yang ini. diatur ya, Pak. Kemudian seperti yang Ibu Amalia tadi sampaikan, masalah SDM, mungkin ada ya di rancangan strategisnya. Kalau yang 2018 ini kami tidak sampai ke sana, Pak. Jadi tidak sampai ke situ membayangkannya pada saat penyusunan itu. Jadi nanti mungkin ya kalau Renstra berikutnya untuk ini ya pengembangan SDM. Misalnya di tahun pertama nanti tamat ini, misalnya 2023 ada pustakawan, sarjana kepustakaan yang bekerja sebagai pustakawan di ini. Jadi itu termasuk ini pengembangan SDM-nya. Nanti bisa dimasukkan itu. Jadi di akreditasi nanti apa yang sudah dilakukan pengembangan dari segi SDM, dari sarana prasarana, dari tata kelolanya, ya tadi seperti yang disebutkan tadi itu, ya juga tata kelola keperpustakaan yang lebih baik ya, peningkatan yang lebih baik, yang lebih standar begitu, itu bisa dimasukkan nanti, atau mungkin sudah ada di bab berikutnya ya. Ini dulu ke Atau lanjut aja dulu, ya lanjut aja dulu. sarana prasarana yang kami tuliskan di sini seperti ini, Pak Hadi. Jadi ini yang sarana prasarana itu untuk kekuatannya memiliki sistem jaringan otomasi perpustakaan, kemudian tersedia perlengkapan berbasis TIK, ada hotspot gratis, ada sarana penunjang AC, ruang baca, printer, seperti itu. Kemudian untuk kelemahannya, tadi kalau Pak Adi menggambarkan tentang yang di mana tadi yang satu mahasiswa bisa langsung membaca dan belajar di situ, itu ini yang kami hadapi, Pak, karena jumlah komputer untuk baik untuk karyawan maupun pengguna itu pada saat Renstra ini ditulis itu masih kurang, Pak. Kesini di akhir Renstra, periode Renstra 2022 ini, untuk karyawan masing-masing sudah punya komputer sendiri-sendiri, dan kami sudah berhasil menyediakan 5 terminal yang kami sebut sebagai e-resource center. Di situ mahasiswa bisa membaca koleksi-koleksi digital, tapi itu tadi Pak, monitornya enggak 2, tapi cuma 1 seperti itu. Nah, itu mungkin ya ke depannya akan kami jadikan masukan juga, karena kan itu istilahnya full memindahkan buku yang cetak. Full menggunakan ya buku cetaknya. Nah itu sehingga apa namanya yang bagaimanapun kan ada itu Pak, sekali dibaca itu masuknya berapa persen ke dalam otak, kan kalau ditulis kan berapa persen itu kan masih terjadi Pak Di. Iya. Tinggal di copy paste gitu aja kan Pak, diambil filenya, ya kan koleksi digital di situ, mereka bisa mendownload secara gratis, dibawa pulang, entah itu dibaca atau tidak kan kami juga tidak tahu kan seperti itu. Kalau mereka langsung itu tidak disediakan filenya kan otomatis proses membaca, menyalin ulang itu kan setidaknya sudah masuk kan seperti itu Pak. Mungkin yang jadi di sana itu mikirnya seperti itu.
kami catat Pak Hadi mungkin bisa direalisasikan nanti di perpustakaan Unuja, mudah-mudahan nanti ke depannya seperti itu. Nah, ini Iya. hanya begini, masih terkait dengan listrik mati itu juga di perpustakaan juga menjadi masalah Pak. Karena ini memang kami dekat dengan pabrik listrik, tapi Python ini seringkali mati gitu. Iya, iya. Pada saat itu memang tidak ada genset, yang sekarang alhamdulillah sudah ada. Ini efeknya banyak sekali, terutama di penyediaan informasi yang mana kami itu kan katalognya itu sudah tidak manual lagi, Pak. Jadi tergantung dengan sistem informasi gitu. Jadi kami menggunakan otomatisasi perpustakaan, aplikasinya kan menggunakan SLIM itu, Senayan Library Information Management System. Nah, itu full di di komputer, jadi tidak ada katalog manual. Sehingga kalau lampunya mati, ya sudah. Kalau mau cari buku itu tergantung dari daya ingatnya pustakawan saja. Kira-kira ada di mana bukunya itu diarahkan. Jadi tidak menelusur lewat katalog otomatisasi itu tadi. Jadi memang jadi satu kelemahan kami, Pak, karena memang kami sudah tidak menyediakan katalog tercetak yang dulu kecil-kecil itu, Pak. Iya. Itu sudah kami. Oke, kalau apa katalognya itu hanya bisa diakses di dalam perpustakaan atau bisa melalui mobile handphone? Awal itu dulu cuma di jaringan lokal, Pak Adi. Jadi di Iya. lokal saja. Iya. Baru kemarin ini dengan support dari PDSI, akhirnya server kami di perpustakaan itu ditarik menjadi satu di servernya Unuja, sehingga sekarang otomatisasi perpustakaan kami itu sudah tidak jalan di lokal area, tapi sudah masuk ke website, Pak. Jadi kami menggunakan digilib.ac.id. Kalau dulu kan lokal area, jadi ya udah tergantung dengan kalau listrik mati ya padam semua gitu, Pak. Iya. Yang sekarang ditarik PDSI itu asal servernya PDSI nyala kan masih bisa dilihat dari tempat lain asal koneksi internetnya masih tersambung seperti itu, Pak Adi. Iya, iya. 2 bulan atau 3 bulan ini yang berjalan, dan karena itu migrasi server dari yang lokal ke server di PDSI masih ada perbaikan-perbaikan juga. Jadi ada beberapa data yang masih hilang, tidak tercopy ke sana pada saat mutasi. Nah, ini kami perbaiki sambil jalan, jadi trial error seperti itu, Pak. Karena kalau khusus mengerjakan itu nanti tidak mengerjakan yang lain begitu. Jadi ya udah jalan dulu saja. Termasuk repositori, Pak Adi. Jadi Iya. karena sudah ada kebutuhan terhadap repositori yang mana kemarin itu sesuai dengan arahan dari Kemenristek Dikti, kami menggunakan aplikasi ePrint. Jadi salah satu yang sudah berhasil kami kerjakan, artinya rumahnya itu kami sudah punya, Pak. Tinggal yang belum. Itu untuk sarana prasarana. Jadi untuk kebermanfaatannya belum bisa dimaksimalkan. Tapi kalau sebatas rumahnya sudah ada atau belum, itu untuk di tahun 2022 itu alhamdulillah sekarang sudah ada semuanya. Gitu, Pak Adi. Ya, ini mungkin masukan nanti untuk repositori. Untuk repositori, kalau nanti sudah ada, bagusnya setiap skripsi, jadi bukan skripsinya yang di-upload ke repositori, ya setiap skripsi summary dari skripsi mahasiswa itu ya abstrak, bisa dengan summary-nya mungkin sekitar kayak artikel lah, sekitar 10-15 halaman itu termasuk dengan referensinya. Nah, referensi mahasiswa Unuja itu harus digalakkan untuk mengutip karya-karya dosen, terutama pembimbingnya, untuk menambah jumlah kutipan dosen-dosen dan juga untuk menambah
accessibility ya, tingkat accessibility Unuja itu sendiri khususnya repository. Nah, itu bisa meningkatkan nanti dari segi akses online ke Unuja dan akses repository dan cited dokumen ya, dokumen yang disitasi itu akan bisa meningkatkan ranking ya, ranking Unuja, juga penilaian yang lain dan juga digunakan dalam akreditasi ya, karya-karya dosen yang digunakan oleh mahasiswa ada ini digunakan untuk rujukan skripsi ya, itu jadi itu untuk prodi-prodi masing-masing itu nanti itu perlu juga. Ini yang terjadi dengan kami kemarin itu saya sudah ada dulu Unja itu pernah menjadi nomor 3 atau nomor 5 ya untuk ranking webometrik. Nah, pada waktu itu mahasiswa Unja diwajibkan untuk mengakses semua artikel dosen itu dari repository. Nah, jadi mereka ambil artikelnya itu dari repository. Akhirnya itu meningkatkan ya salah satu akses terhadap ini websitenya universitas, dan kemudian setelah itu meningkatkan citasi ya, waktu itu Sinta Unja pernah berada di peringkat ke-24 secara nasional di Sinta ya, di Sinta. Sekarang menurun merosot. Kenapa? Karena skripsi sebelumnya itu diupload langsung. Jadi kutipan-kutipan dosen itu muncul. Nah, sekarang skripsi-skripsi itu ditarik kembali, ya, dihilangkan kembali karena melanggar aturan, tidak boleh dari segi akademis. Sebenarnya bukan caranya adalah itu tadi summary dari skripsi, tesis dan disertasi itu diupload ya ke repository dengan referensi juga dengan referensi sekalian. Jadi di referensi itu ada artikel-artikel dosen yang digunakan di situ oleh mahasiswa yang dibimbingnya. Nah, itu dari awal mungkin Unuja itu harus sudah memperhitungkan itu repository itu supaya bisa multifungsi nanti menaikkan ranking Sintanya, ranking Unirank universitinya dan juga jumlah citasi para dosen dan juga untuk menunjukkan bukti bahwa penelitian dosen itu digunakan oleh mahasiswa ya dalam akreditasi begitu. Mungkin itu tambahan Bu Amalia untuk ini. Ya, itu memang sudah waktunya harus segera dipikirkan Pak, karena Iya. ini kan memang kami sibuk itu menata rumah lah istilahnya. Iya. Di kamar berapa, mau diisi apa gitu kan. Nah, sekarang kan rumahnya ini harus diisi, tapi secara perpustakaan itu kan ibaratnya itu bukan pemilik langsung barang-barang tersebut seperti itu Pak. Itu kan tetap ranahnya fakultas. Iya, Nah, iya. depannya karena kami harus berperan aktif untuk memberikan wawasan tentang itu, tetap kami akan duduk bareng dengan prodi, dengan fakultas untuk membuat suatu kebijakan repositori. Ini yang memang jadi pertimbangan kami, kenapa sampai saat ini tuh repositori kami masih belum diisi, selain diisi dengan artikel, dengan ini berkas jabatan fungsional untuk keperluan apa namanya jagung dosen ya Pak. Jadi Iya, di iya. sama dengan tim PAK, sementara untuk yang lainnya itu masih kami tutup. Nah, Iya. 2023 ini akan segera kami kerjakan itu Pak. Jadi nanti akan masuk di Renstra 2023. Iya, iya. Nanti dimasukkan itu ya. Ya, diingatkan tentang itu. Ya. Ini maaf Pak, ini suaranya agak baterainya sudah mulai sewak. Iya, listriknya hidup ya? Listriknya di sana hidup? Hidup Pak, hidup yang sewak ini yang saya Pak Adi. Oh iya, iya, iya. Saya Bermasalah. juga ini laptop saya ini kalau mati lampu ini langsung mati nih.
Karena kemarin sudah saya beli baterai baru. Rupanya baterai baru, entah asli apa enggak, habis juga 1 juta untuk ganti baterainya. Iya, Ternyata hanya tahan 3 bulan. iya Pak. Jadi lain dengan laptop dulu yang saya beli dulu ada Fujitsu itu di 2007 saya beli. Baterainya sekarang masih tahan, nggak soak-soak gitu. Saya beli di Kuala Lumpur masih ini dulu, cuman ya ada ketinggalan kan 2007. Ya. Spesifikasinya sudah ketinggalan, jadi masih bagus, laptopnya masih bagus. Tapi Maksud saya, ya, mahal ya waktu itu, memang mahal di sana kan. Cuman di sini saya pakai HP ini, saya pikir sudah bagus kemarin ini, cuman dah 2 tahun baterainya soak, saya ganti, baru 3 bulan sudah soak lagi. Mau ini laptopnya sebenarnya masih bagus ini, apanya masih bagus. Dan juga data-data di sini. Jadi laptop yang saya pakai ini kalau saya ganti dengan laptop lain, itu banyak yang ini, karena di sini sudah langsung, misal saya buka apa, buka email, itu udah langsung, nggak ada lagi pakai password, langsung gitu aja kan. Jadi kalau saya apa namanya cloudkan dengan yang komputer lain, takut nanti ketika orang menggunakan komputer ini ya, ini orang akses ini, termasuk akses kartu kredit apa kan. ya, Ini di banyak aplikasi di sini kayak mau bayar jurnal gitu ya. Itu kan kartu kredit jurnal ke luar negeri, APC-nya itu. Nah, itu ini langsung dari laptop ini. Jadi passwordnya itu sudah saya setting supaya otomatis semua. Nggak payah ingat-ingatnya lagi. Jadi kalau seandainya ini laptop ini diganti atau apa, itu repot, banyak pekerjaan yang ini iya yang betul. harus diulang. Nah itu cuman baterainya itu tadi, baterainya kalau mati lampu dia langsung ini, nggak tahu gimana ininya gitu kan. Itu keamanan jaringan itu memang juga jadi salah satu pertimbangan kami. Ya, ada tadi kan di apa itu. Jadi memang Itulah yang saya kadang ini masalah internet ya, di tempat kami juga masih belum selesai. Dulu udah bagus pakai ya Speedy ya, dari Telkom ya, dari Telkom. Sekarang ini diganti dengan 2 tahun terakhir ini diganti yang katanya lebih hemat dan lebih murah. Tapi malah makin lelet. Jadi kalau di kampus sering putus sinyal. Jadi saya bilang ini bukan makin bagus. Nah, katanya ada yang lebih bagus diganti. Jadi apanya itu pemberi jasanya itu diganti dengan apa namanya kemarin itu. Nah, padahal sebelumnya ditangani oleh Telkom. Jadi udah bagus, di ruang-ruangan kelas pun sudah menggunakan dalam 5 bahkan udah 7 tahun menggunakan, tidak ada masalah kecuali listrik mati. Nah, sejak diganti 2000, udah 3 tahun malah 2019 diganti dengan yang lebih murah, lebih safe, katanya lebih hemat 50% dengan sinyal lebih bagus. Ternyata sekarang ini saya jadi malas ke kampus itu karena itu tadi, karena sinyalnya tidak, kuotanya kayaknya tidak cukup untuk banyak mahasiswa sekarang ini. Nah, ini perlu nanti dipikirkan nih UNUJA untuk berlangganan yang lebih terjamin lah dalam internetnya. Nanti jangan berlangganan yang lebih murah, tetapi akses internetnya, sinyalnya itu apa namanya itu ya tidak tidak terjamin. Kalau orang IT bilang tempat kami kemarin ini bandwidth-nya lebih besar daripada Telkom yang diberikan ini, lebih murah dan lebih besar bandwidth-nya. Yang saya heran, besar bandwidth-nya, tetapi kenapa aksesnya semakin ini ya, semakin jelek begitu. Nah, ini mungkin orang IT yang bisa menjawab. Yang jelas memang ini yang terjadi di tempat
kami. Jadi untuk ke depan nanti ada improvisasi perbaikan sinyal. Nah, di kita ini kan selalu bolak-balik. Bolak-balik, tahun ini masalahnya internet, diadakan internet. Wah, bagus tahun ini. Kemudian tahun depan diadakan. Nah, tahun kedua nanti, tahun yang ketiga, kembali lagi masalah internet, ya, masalah akses, masalah WiFi, balik lagi. Nah, itu banyak ini. Akhirnya kita nggak pernah maju-maju begitu ya, nggak pernah maju-maju. Nah, itu salah satu kelemahannya di kita. Kalau perpustakaan ini, Ibu Amalia udah pernah ke ini? Kemarin kuliahnya di mana, Bu Amalia? Saya kalau yang S1-nya di UNER, Pak. Di UNER. Nah, itu kan udah bagus perpustakaannya di UNER itu. Ya, kalau Nah, memang kan rujukan kami itu dulu di UNER, kemudian kalau di Surabaya itu ada perpustakaan Ubaya, Ubaya ya. ya yang ini, terus perpustakaan ITS, Pak. Gitu. Tapi Ya, ITS ya. tidak bisa di copy paste dari mereka karena kami beda, tertinggal jauh, terutama dari segi pendanaan kan Oh seperti itu. ya, ya, ya. Tapi yang paling tidak kan sudah tahu kira-kira standar ya benchmarknya yang harus diikuti ini. Mungkin ya tidak semuanya yang harus diikuti, mungkin bagian-bagian yang terpenting saja ya sudah ini. Kalau begitu ya sudah bagus. Jadi nggak perlu saya tanya lagi masalah sebenarnya pengalamannya melihat perpustakaan Ya, yang Pak. lebih maju. Jadi memang meskipun kami di daerah itu, kami tetap tergabung dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Pak. Oh, ada forum ya? Forumnya FPPTI itu yang secara rutin juga ada pertemuan, itu nanti gantian, Pak. Jadi di perpustakaan-perpustakaan yang terakreditasi A itu biasanya kami datangi untuk melihat bagaimana kondisi keterbaruan di bidang pelayanan, baik sarana maupun di koleksi, di pelayanan, dan di sarana gitu. Kemudian kami juga tergabung di Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Ya kebetulan saya di situ menjadi salah satu pengurusnya juga, Pak Hadi. Ya, Jadi ya. apa ya, meskipun kami di daerah, tapi wawasan itu tidak berhenti di sebatas itu saja, Pak. Karena kan perpustakaan ini seperti tadi yang amanah yang dipikirkan ke kami itu bahwa perpustakaan adalah jantung perguruan tinggi. Nah, Ya. untuk tetap berdenyut, memompakan darah semangat seperti itu ya, Pak ya, kalau bahasanya. Semangat darahnya untuk iklim akademik itu kualitasnya semakin membaik, itu kan sebetulnya dari perpustakaan. Nah, ini yang ya, betul. untuk kami perjuangkan sampai saat ini seperti itu, Pak Hadi. Jadi internal diperbaiki sambil juga kami mencoba membuktikan bahwa memang kami berfungsi seperti itu untuk menjadi bagian penting di yang mensupport perkembangan UNUJA ini seperti itu. Ya, betul. Jadi memang perpustakaan ini sebenarnya sentralnya aktivitas akademik khususnya untuk mahasiswa. Jadi seperti di Kuala Lumpur, di tempat saya di UKM, sekarang itu sudah 24 jam ya dibuka perpustakaan. Kalau dulu bukanya 18 jam, zaman saya kuliah itu 18 jam dibuka sampai jam, tapi di bagian lobi bacaan itu 24 jam. Jadi kita mahasiswa itu ada terus 24 jam di situ. Itu yang ya penting. Kemudian saya nggak tahu apakah UNUJA ini kemarin mendapat hibah pengembangan pendidikan khususnya untuk pesantren ya, pesantren yang dicanangkan oleh pemerintah pusat itu. Cuma saya nggak tahu channelnya kemana pemerolehan dana itu. Ada pengembangan dana pendidikan untuk pendidikan dan ekonomi kalau salah ya, kegiatan ekonomi untuk pesantren. Itu saya tidak tahu ininya kemana, apakah sudah ada sistem pengajuannya, saya nggak tahu juga seperti apa pengajuan itu. Apa ada ya ini
ada dapat atau gimana? Belum kayaknya Pak. Belum ya? Belum. Eh, Biasanya kalau hibah-hibah pesantren, ada tim pesantren yang mengawal biasanya. Kayak hibah apa ya? Yang berkaitan dengan pesantren soalnya. iya ya. Oke, nanti mungkin ya karena ya di pusat sendiri masih ada lobby-lobby ya, masih ada lobby-lobby untuk memperoleh dana itu, kedekatan apa. Jadi nanti mungkin yang masih punya pengaruh sampai saat ini itu ya beliau ini Pak Gus Wahid itu nanti mungkin bisa saya kasih nomor beliau ini kayak Haji Abdul Wahid Maktub. Jadi beliau ini punya akses sekarang untuk hal-hal seperti itu. Jadi nanti apa siapa yang menghubungi ya untuk beliau. Yang kemarin kan ini beliau ada terus ini undangan untuk halakah ini sudah ada nih masuk nih undangan halakah malam ini Jumat malam ya. Jumat malam. Nah, jadi nanti mungkin bisa apakah khusus untuk perpustakaan bisa dapat ini ya apa untuk program-program yang lain karena saya nggak tahu persis tapi ya sudah dengar itu soalnya di Jambi ada dari pesantrennya Pak Supian itu dapat dana dari pusat. Nah, saya tidak tahu nih dari dananya dari mana katanya memang ada program dari pusat ada dananya besar bisa membangun berapa 3 gedung kemarin ya 3 gedung itu mendapat itu tapi untuk pendidikan ya untuk pendidikan. Nah, jadi itu nanti mungkin dicari ininya di situ nanti mumpung ada peluang ini mungkin karena wakil presidennya Pak Maruf Amin kan jadi ada peluang-peluang itu yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan. Nah, mungkin itu Bu. Silakan Bu Amalia dilanjutkan. Masuk ke komponen sumber daya manusia ya Pak. Ya. Ini di sini tadi sudah saya sebutkan bahwa ada yang S1 perpustakaan, saya sendiri kebetulan. Terus kami di awal tuh dibantu tenaga kontrak dari perpustakaan daerah Pak Hadi. Itu kenapa secara otomatis itu punya kerjasama dengan perpustakaan daerah. Yang mana salah satu tenaganya itu membantu kami dalam penataan sistem di perpustakaan di awal-awal. Tapi semakin ke sini kami bisa berdiri sendiri, jadi dari perpustakaan daerah hanya memantau saja, tidak ada karyawan kontrak yang langsung dipekerjakan di sini. Nah ini. Terus ini ada tenaga pustakawan sebetulnya yang ditempatkan itu berlatar belakang teknik informatika. Kebutuhan ini kami rasakan sangat perlu Pak, karena akses perpustakaan itu sekarang memang tidak bisa dipungkiri bahwa kami lebih banyak bergerak di pemanfaatan teknologi informasi. Karena itu tadi perkembangan koleksi digital, kemudian pemanfaatan media sosial untuk penyebaran informasi. Nah, ini menuntut SDM itu untuk tidak berada di dalam kotak saja, tapi harus aktif untuk mengelola informasi, punya kemampuan untuk itu gitu Pak Adi. Jadi kami terus mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan juga. Nah ini disupport dari lembaga untuk pengembangan SDM. Nah kemudian kelemahannya ini belum ada tenaga kami yang menjadi pustakawan yang sudah tersertifikasi Pak. Jadi belum sampai ke sana untuk pelaksanaannya. Insya Allah nanti di di Renstra berikutnya itu mudah-mudahan semua yang mempunyai S1 perpustakaan itu bisa tersertifikasi. Terus kami juga belum mempunyai tenaga subjek spesialis. Ini sebetulnya kami perlukan Pak, karena untuk mendukung pengembangan UNUJA ini sebagai lembaga yang berbasis pesantren, sehingga khususnya untuk pengelolaan kitab-kitab Aswaja yang saat ini memang kami koleksi, di sana ada historical corner yang kami miliki, itu
eh, banyak juga yang berbahasa Arab seperti itu. Nah, untuk pengelolaannya ini itu menjadi kendala buat kami. Jadi ya cuman dipasang gitu saja. Kalau sementara ini kami bekerja sama dengan rekan-rekan dosen yang biasanya juga ada di perpustakaan, tapi ini belum ada kekhususan pengelola untuk fokus di subjek spesialis ini, gitu. Kemudian kelemahan kami yang lain belum tersedianya tenaga IT yang tetap ada di perpustakaan. Ini menjadi kendala pada saat aplikasi kami ini mengalami suatu error atau ada penambahan fitur yang harus diinsertkan di aplikasi itu. Jadi aplikasi otomatisasi perpustakaan kami ini kan sebetulnya open source, Pak. Ya. Nah, open source itu pengembangannya banyak sekali. Jadi misalnya untuk pengelolaan perpustakaan digital itu sudah ada apa ya namanya? Mungkin Pak Furkon bisa membantu ya, seperti plugin-nya gitu, Pak. Jadi tinggal ditambahkan begitu ke otomatisasi. Lah ini kalau sementara ini kami hanya mengandalkan kerjasama dengan PDSI. Sementara PDSI sendiri kan fokusnya tidak hanya ke perpustakaan, tapi juga menangani keperluan-keperluan lain di Universitas Nurjadid. Jadi ini juga jadi catatan kami, kepinginnya itu ada satu tenaga IT yang bisa fokus di perpustakaan sehingga hal-hal yang terkait dengan perpustakaan itu bisa langsung di apa namanya ya disinambungkan dengan perkembangan teknologi informasi. Itu Pak Hadi untuk kelemahannya. Kemudian untuk peluangnya ya ini Pak, jadi kami masih ada kesempatan untuk mengikuti diklat rutin dari Perpustakaan Nasional itu terkait dengan sertifikasi tadi. Pelatihan seminar itu juga banyak sekali penawaran karena kami tergabung dalam forum perpustakaan perguruan tinggi itu. Banyak juga yang gratis sehingga apalagi sekarang sistemnya kan daring jadi tidak usah pakai biaya, kami cukup hadir menyerahkan bukti bahwa kami sudah ikut sebagai anggota itu, jadi banyak sekali latihan free yang bisa kami ikuti gitu. Jadi termasuk juga melanjutkan studi ini kan juga jadi apa namanya kesempatan yang diberikan pada pimpinan sehingga lebih terbuka untuk pengembangan SDM-nya. Nah itu. Kemudian untuk tantangannya, nah ini tergantikan oleh profesi lain. Kenapa kok kami menyebutnya ini? Karena ya itu tadi Pak, karena teknologi informasi yang banyak, yang perkembangannya seperti itu, kalau perpustakaan itu mindsetnya hanya sebagai penata buku, tidak sebagai pengelola informasi, tidak bergeser ke sana, pastinya akan tergantikan dengan orang-orang yang bukan dari profesi pustakawan, tapi mereka sanggup mengelola informasi. Nah, itulah kenapa secara internal memang SDM perpustakaan ini kami usahakan untuk apa ya, terus kualitasnya terus berkembang, tidak kuper di dalam karena kami berhadapan dengan informasi yang setiap detik itu keterbaruannya itu selalu ada. Nah, ini Pak yang berusaha kami paksakan ya, kalau bahasa Jawanya itu dicekoi itu apa ya, kalau bahasa Indonesianya ya dipaksa masuk ke dalam otak gitu Pak Adi. Iya. Nah, itu harus, jadi mindsetnya emang harus diganti, sudah bukan lagi penata buku atau penjaga buku di perpustakaan saja gitu. Nah, ini tantangan yang di bidang SDM Pak. Mungkin dari sini ada masukan Pak Adi? Ya, Ada yang ini sudah bagus, ini sudah jelas ya kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan tantangannya apa ya yang ini. Nah, jadi ini nanti mungkin ya tinggal nanti 2023 iya, kelemahan-kelemahan yang sudah terantisipasi apakah masih muncul ya. Kalau masih muncul, mungkin ada laporan yang sudah, misalnya tadi perpustakaan yang belum tersertifikasi, mungkin pada tahun 2023 sudah ada yang tersertifikasi. Jadi kelemahannya menjadi berkurang. Nah, perpustakaan
kelemahannya akan menjadi, kalau ini kan pustakawan belum tersertifikasi. Jadi kalau sudah ada yang tersertifikasi nanti akan ini akan berubah menjadi kurangnya SDM yang tersertifikasi. Jadi masih, kalau masih muncul ya, kalau masih dibutuhkan berarti masih perlu program-program sertifikasi berikutnya, sertifikasi berikutnya. Ini nanti diterjemahkan ke dalam Renstra yang baru, mana yang sudah tercapai, mana peluang yang sudah dilaksanakan, dan apa lagi. Jadi ada kesinambungan, sustainability-nya untuk program-program strategisnya ke depan. Mungkin itu Bu Amalia. Silakan Din. Ya. Ini gitu ya Pak Hadi untuk kedepannya, jadi tidak SWOT lagi, tapi yang kemarin kan TOS itu ya Pak ya. Iya, jadi sudah TOS itu. Ini saya lanjutkan atau langsung kita ke ini Pak, ke bab selanjutnya Ya, yang boleh. ini ada masih sama SWOT itu dari Ini komponen. organisasi ya. Coba lihat sedikit yang apa. Ini kondisi internal. Ya, kelemahannya sini pengersipan belum. Ya, koleksi hanya Trading ini penggudangan Pak, jadi oh ya. ini terbentur dengan satu sisi itu harus ada peningkatan jumlah koleksi, tapi kalaupun koleksinya ada itu mau ditaruh di mana gitu Pak Adi, karena ruangannya itu sudah penuh sesak gitu. Ya, ya. Saja untuk skripsi saja yang masuk ke perpustakaan setiap kali wisuda itu ada 1.000 eksemplar, dari lulusannya aja seperti itu. Kami memang harus berpikir keras Pak, karena kalau Oke, jadi itu tadi kan koleksi yang belum terkelola dengan baik itu seperti skripsi. Kalau skripsi, kalau tidak ada aturan yang mengikat harus menyerahkan skripsi ini, karena dia akan bertambah banyak. Kalau hard copy itu akan yang 10 tahun yang lalu akan ada juga, akan tersimpan juga. Kalau ini mungkin perlu dibuat aturan dari rektor bahwa tidak lagi menggunakan skripsi hard copy, ya, hard copy untuk koleksi perpustakaan, tetapi menggunakan digital, ya, collection. Nah, tapi itu tadi digital collection hanya bisa diakses di dalam itu, ya ini mungkin termasuk kelemahan tadi, masuk tantangan tadi yang akan menjadi peluang nanti yang 2023. Jadi hanya boleh diakses di dalam perpustakaan, ya, perpustakaan atau di sekitar perpustakaan. Jadi nanti untuk mengantisipasi ini pekarangan perpustakaannya itu ya ruang terbukanya berapa luas itu Bu? tidak ada ruang terbukanya Pak, karena kami di lantai 2 Pak Hadi. Oh, lantai 2-nya ya. Jadi lantai 1-nya itu apa? Kami itu berada satu gedung dengan Fakultas Agama Islam Pak. Jadi Fakultas Agama Islam, ya. tapi coverage area untuk WiFi itu sudah seluruh wilayah kampus itu sudah bisa tercover dengan WiFi, jaringan WiFi. Ya. Jadi kalau begitu mungkin ya seperti untuk mengakses skripsi, jadi mereka tidak lagi ke perpustakaan, mereka bisa mengakses di seluruh area kampus. Nah, itu nanti mungkin program Renstra-nya universitas untuk membuat tempat-tempat belajar ruang terbuka, ya, ruang terbuka berupa apakah gazebo itu atau ini untuk mereka mengakses. Nah, itu boleh diakses hanya di dalam melalui WiFi kampus gitu ya, skripsi itu. Nah, itu ini. Kemudian untuk menanggulangi tadi copy paste itu mungkin skripsinya itu makanya diupload melalui digital. Kemarin itu nggak tahu saya universitas apa, mereka kalau
karena kemarin terlalu besar forumnya, forum seminar itu digital juga, itu mereka bisa mendeteksi. Jadi ketika skripsi itu diupload, Ya. itu langsung masuk ke sistem internal check plagiarism. Jadi langsung masuk ke situ, jadi nanti kelihatan. Jadi ya, itu kayaknya sudah banyak yang menggunakan yang internal itu sekarang itu. Jadi apakah di sini sudah ada atau belum? Kalau kami masih menggunakan Turnitin, ya itu masih. Ini ada yang sistem yang langsung masuk di-upload, dia langsung scan dulu, begitu kan, untuk memastikan itu. Nah, saya nggak tahu apakah di Unuja nih ada ke sana nanti kan. Nah, itu mungkin di bawah program keperpustakaan juga itu ke depannya itu. Karena ada orang-orang IT-nya di sini, mungkin bisa dibuat dan nanti juga bisa kalau programnya bagus bisa juga dipromosikan dijual ya, jadi income generating untuk Unujanya. Kalau yang Gitu, Bang. sekarang kami masih pakai Turnitin itu Pak Hadi. Jadi Turnitin ya. Jadi belum. mungkin kalau nggak salah UGM atau apa kemarin. Jadi ke upload itu dia itu katanya lebih murah daripada Turnitin. Nah kalau lebih murah kan lebih universitas kita kan Turnitin kita dibeli oleh universitas. Nah katanya jangka panjangnya kalau buat sendiri bisa ini lebih murah daripada ini kita punya sendiri dan ini. Wah, itu lebih bagus lagi kan kalau ini. Kalau memang kami ibu-ibu ini prinsipnya kan kalau bisa kan murah dapat banyak Pak. Nah ya itu ini murah dapat banyak benar. Itu. Oke mungkin saya lanjutkan. Jadi untuk komponen organisasi seperti ini, terus Ya. yang ini adalah komponen penguat Pak Hadi. Jadi ini adalah tadi mungkin yang dikatakan tadi kerjasama dengan perpustakaan, kemudian apa tadi ya MOU dan sebagainya itu di standar akreditasi itu masuk di komponen penguat ini Pak. Ada. Ya. Sementara ini kan kami karena tergabung di forum FPPTI dan APPTNU itu masih sebatas MOU dan kegiatan saja belum sampai mahasiswa sini tercatat mengunjungi sana berapa itu belum sampai Pak. Kemarin kami sudah pernah melakukan bedah buku bersama, jadi kami mengundang Profesor Ken Miichi dari Universitas Waseda Jepang membedah buku beliau itu daring. Alhamdulillah dengan daring ini tentunya banyak efisiensi biaya yang bisa kami tekan dan kegiatan ini bisa kami kolaborasikan dengan APPTNU. Nah ini yang seperti ini itu kedepannya akan kami tingkatkan lagi Pak, sehingga otomatis kan dengan ada kegiatan itu banyak hal yang bisa kami tembak gitu kan ya Pak. Jadi bisa tercapai itu yang ingin kami kerjakan nanti di tahun 2023. Jadi cukup untuk penataan internalnya, bukan cukup artinya bukan berhenti, tapi tidak fokusnya ini harus lebih kami keluarnya lagi gitu, tidak hanya ublek di dalam saja. Kalau tidak hanya berkutat dengan urusan tata kelola perpustakaan, tapi lebih ke arah bagaimana mempromosikan perpustakaan itu sehingga amanah untuk jadi jantung itu tadi betul-betul terlaksana. Itu Pak arah yang ke ininya ke 2023-nya. Nah itu. Ya, ini bagus ya kolaborasi. Nanti bisa dikembangkan lagi. Kemudian itu tadi untuk tata kelola juga ini bisa berbasis pengembangan ini juga bisa untuk menghemat dana juga bisa berbasis riset. Jadi bekerjasama dengan para peneliti, dosen. Yang ini kan riset itu tata kelola ada juga di BRIN, di LPDP, itu untuk semua ya, tata kelola apa saja yang penting itu bisa diterapkan ya, misalnya pengelolaan digital tadi itu. Nah, itu nanti dibuka di Rispro LPDP, ada dosennya, nanti direkomendasikan oleh rektornya, kerjasama dengan perpustakaan. Nah, itu ini, jadi LPDP itu dia tata kelola, bagian tata kelola dia sangat presisi sekali
kemudian ada kerjasama dengan luar kampus, perpustakaan daerah misalnya, kemudian ada rekomendasi rektor, kalau perlu di dalam proposal itu ada hasil-hasil diskusi dengan Pak Rektor ya dalam ini, itu untuk pendanaan. Nanti yang ini kepala perpustakaannya itu bisa sebagai anggota penelitinya ya, periset. Nanti ketuanya siapa yang jadi ketua, nanti bisa diajukan, jadi langsung diimplementasikan. Nah, diimplementasikan itu PDP itu sangat ini ya, sangat antusias kalau hasil penelitian itu bisa diimplementasikan berbasis riset. Jadi tentunya dananya itu PDP itu ke lembaga dulu, ke lembaga penelitian, ya dikontrol oleh lembaga penelitian, nanti baru ke perisetnya begitu. Nah, jadi mungkin nanti bisa didiskusikan tuh Bu Amalia untuk ini, untuk pengajuan itu mau di BRIN ataupun di ini di Dikti dan juga di LPDP khususnya yang lebih banyak main untuk tata kelola. Oke, silakan Bu lanjut. Sudah, ini selesai untuk SWOT-nya, Pak. Soalnya Kemudian sudah. ini Ya. Pak Adi, jadi ini strategis ini yang kami memetakan disimpulkan dari SWOT itu tadi. Nah, ini ada Nah, ini yang dari SWOT ini nilai akan ini strategisnya dari sana ya. Yang oke. Nah, ini melakukan optimasi penyediaan koleksi, kemudian nah ini kami mengimplementasikan konsep library space, jadi hasil dari kami studi banding ke perpustakaan luar itu tadi, kami coba konsepnya kami tiru, dari ruangan yang cuma 16 kali 18 itu kami maksimalkan. Jadi ada space di situ, Pak, misalnya teater ini gitu, tempat kami melaksanakan diskusi kecil-kecilan. Ini dosen kami saja. Ini Pak Sahidah, ini langganan Pak, langganan untuk di situ. Yang kami pelajari adalah bagaimana misalnya dari segi peningkatan literasi. Jadi bagaimana cara menulis yang baik, yang sekiranya hal-hal yang kurang terpegang secara langsung dengan pelaksanaan kuliah di akademik gitu. Jadi kami support di situ di kelas literasi itu, sehingga harapannya itu nanti bisa klop gitu antara pembelajaran dan support kami di perpustakaan. Harapannya begitu, Pak. Kemudian ini isu strategis yang lain, jadi tetap kami kelompokkan menjadi 6 komponen. Ini sesuai dengan yang atas tadi. Seperti ini strategisnya. Iya. Jadi studi bandingnya kemarin yang dilihat ini ya, sarana prasarana, pelayanan, SDM, organisasi, dan ini ya penguat ya. Ya. Jadi memang PR kami kan untuk mengawal perpustakaan Muja ini terakreditasi unggul, Pak. Jadi rata-rata studi banding kami itu memang fokus ke 6 komponen di akreditasi itu. Iya. Kami usaha. Sekarang menjadi 9, Pak Adi. Ini yang harus kami kejar lagi gitu. Iya, 9 itu kemarin itu 9 kalau salah itu pecahan dari yang 6 ini ya. Jadi tidak menambah sebenarnya, tidak menambah, tetapi pecahan dari ke-6 ini menjadi 9 kalau saya tidak salah. Nah, saya belum tahu juga secara detail itu yang kriteria 9 itu. Mempelajari lebih jauh. Ya. Ada sharing itu 9 ini lebih diukur tentang kebermanfaatannya perpustakaan, Pak. Ya. Kebermanfaatannya ya. Itu jadi memang kami mau tidak mau itu harus lebih aktif lagi, Pak Hadi. Jadi tidak, koleksi tetap dibeli, diadakan, cuman yang akan dinilai nanti kan sampai sejauh mana koleksi ini
akan dimanfaatkan oleh Sivitas Ya, Akademi. betul. Ya, ya. Dan dari dananya saja yang sudah bukti dari pembelian saja, tapi bukti sampai berapa itu nanti dipinjam atau apa dipakai untuk kegiatan yang lain. Itu Hmm. yang jadi catatan penting kami untuk Renstra 2023. Ya. Saya lanjut. Silakan ya, silakan lanjut. Kalau kita masuk ke bab 3 ini seperti ini saja Pak. Jadi acuan Renstra kami itu adalah Renstra Unuja seperti Ya. itu. Terus, nah ini kami mencoba mengkoneksikan, menempatkan di mana kira-kira posisi perpustakaan itu untuk yang pencapaian Renstra Unuja. Itu kalau kemarin Pak Hadi sempat menyebutkan ada matrik, kami belum membuat matrik Pak, tapi Ya. ini membuatnya seperti ini kemarin. Nah gini Pak, Ya. batas ini Pak. Ya. Jadi di sini ada kan gambar gitu di mana sebetulnya posisinya perpustakaan ini gitu. Jadi kaitannya itu seperti ini. Dari visi Unuja diturunkan menjadi misi Unuja, kemudian apa tujuan Unuja. Nah, kami itu di tujuan kelima, Pak. Nah, kelima itu kan tujuan itu kemudian diturunkan lagi ke tujuan strategis Unuja. Di situ di tujuan strategis ini perpustakaan itu kaitannya di tujuan keempat. Ya. Lagi ke sasaran strategis. Nah, ini kami fokusnya adalah di sasaran strategis ke-6. Seperti itu. Jadi saya ini di atas sudah dituliskan sih. Jadi kalau secara bagannya seperti ini, Pak, supaya ya, ini bagus ya, udah bagus nih ya. Tapi belum dibuatkan semacam matrik. Ya, matriknya. Karena memang menyusun Renstra ini kalau tidak dituliskan seperti ini Pak Hadi, kadang di tengah-tengah itu kan loss ya Pak. Ini harus kan gitu. Iya. Kalau nggak dibuat seperti ini, kita nggak tahu mengacu yang mana. Nanti bisa yang tujuan yang diimplementasikan oleh lembaga lain masuk ke kita. Nah, kalau ini kan, kita membawa yang ini, jadi sudah jelas. Ya, kemudian tadi setelah studi banding itu kira-kira untuk mencapai perpustakaan yang unggul itu itu perlu deskripsikan yang dimaksudkan perpustakaan yang unggul. Nah, itu nanti perlu dideskripsikan di mana yang apakah di acuan ini yang tepat atau apa. Unggul bidang pelayanan yang seperti apa gitu kan. Itu perlu sedikit mungkin nanti baru dituangkan ke dalam Renstra-nya untuk mencapai itu. Tentunya kita tidak akan seperti walaupun misalnya studi bandingnya misalnya ke UNER, tapi tentu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau UNER misalnya kebutuhannya bersifat boleh dikatakan sudah nasional atau internasional kelas gitu kan. Nah, kebutuhan kita apa? Jadi yang kita unggulnya di kita itu unggulnya sesuai dengan kebutuhan di tempat kita ya, tantangan dan kebutuhan di tempat kita, begitu tidak bisa sama tentunya dengan universitas yang sudah lebih lama gitu ya. Nah, itu sudah ini. Nah, jadi nanti kita bisa lihat sejauh mana progres kita gitu kan. Begitu Bu, tambahan. Ya Pak Adi, betul sekali. Nah, kalau untuk menyamakan dengan perpustakaan seperti UNER itu mestinya ya step-nya itu harus melompat-lompat. Ya, paling tidak kita udah tahu standarnya perpustakaan itu seperti itu. Nah, sekarang kita bisanya di mana? Nah, itu kita posisinya saat ini bisanya di mana gitu kan untuk pelayanan yang sesuai dengan tantangan yang ada di tempat kita gitu.
Ya memang PR kami masih banyak, Pak. Ini salah satu acuan selain Renstra ini kan kami juga mengacu pada pedoman akreditasi perpustakaan perguruan tinggi. Ya, Melakukan self assessment, tapi tidak tertulis di sini ini Pak Adi. ya, Kepada 6 kompetensi, kalau dinilai gitu, kami ibaratnya untuk mencapai perpustakaan unggul itu masih dinilai, kalau nilainya 100 berarti kami dinilai di masih 42 Pak nilai kami. ya. Jadi mungkin data-data itu yang nanti dibutuhkan untuk Renstra berikutnya. Dari asesmen itu di mana posisinya? Ya. Ke depan itu. Jadi yang acuan ini strategis ini diperlukan dibutuhkan dengan data-data yang sudah tercapai dan yang akan nanti akan dicapai pada 4 tahun berikutnya. Ini kan sudah berupa katakanlah narasi dari data-data itu, gitu kan? Narasi dari data-data itu. Tapi data-datanya belum, nanti perlu ditambahkan ya, dimunculkan untuk Renstra yang berikutnya. Sementara ini memang dokumennya masih terpisah Pak. Jadi di tahun Iya, iya. tidak sampai mengukur itu, semakin ke sini di 2021 juga dengan support dari kendali mutu, antara sedikit memaksa ini Pak Furkon ini Pak. Jadi Iya, iya. tapi kalau tidak dipaksa kami tidak tidak berkaca gitu kan Pak Adi, tidak berkaca Iya, sendiri gitu kan, sehingga tidak akan tahu sampai sejauh mana pencapaian kami gitu kan. Jadi iya. kemarin melakukan self assessment ke akreditasi, keluar nilai itu. Nah, dari situlah data itu kami bisa jadikan pijakan untuk arah kebijakan selanjutnya. Iya. Terus acuan kami yang lain juga ini Pak, yang penting ini ada perubahan paradigma di perpustakaan perguruan tinggi. Ini yang kami petakan, kami lihat. Nah ini perpustakaan dulu dan perpustakaan sekarang, yang mana ini perpustakaan dulu tuh mengandalkan kepemilikan koleksi, artinya kepinginnya semuanya dibeli. Iya. Ini kan kami menyadari bahwa nggak nutut, bagaimanapun dananya kan tidak nutut gitu. Jadi sekarang kami mengandalkan kerjasama koleksi. Ini misalnya contohnya saja untuk pengadaan database jurnal, Pak. Kalau Iya. kami mengadakan sendiri pastinya tidak terbeli itu Pak Adi untuk biayanya, tapi karena kami ikut di forum perpustakaan perguruan tinggi itu, untuk database jurnal itu ada kesempatan untuk ikut di konsorsiumnya. Nah, ini yang mudah-mudahan untuk di Renstra berikutnya sudah bisa kami ikut di konsorsium itu, karena lumayan juga harganya meskipun konsorsium. Dari pimpinan sebetulnya mempersilahkan asal dari perpustakaan itu bisa membuktikan bahwa itu betul-betul akan dimanfaatkan. Jadi kalau dilihat ini memang saling terkait, Pak. Jadi kebutuhan internal, kebutuhan untuk akreditasi perpustakaan dan kebutuhan UNUJA itu kan memang terkait. Jadi inilah yang kami coba petakan untuk di 2023 seperti itu. Jadi ini Pak Adi banyak, ada 7 ini, termasuk tadi tentang SD, pustakawan sebagai tukang jaga buku. Nah sekarang harus bergeser ke pustakawan adalah garda pengetahuan. Ini sudah kami ketahui di awal, hanya untuk pelaksanaannya memang masih butuh step by step untuk bisa menjadi pustakawan. Mudah-mudahan tahun depan itu bisa lebih cepat lagi Pak pergerakannya, karena support itu sudah full, baik dari tenaga IT, dari PDSI sudah mensupport kami, dari fakultas-fakultas alhamdulillah juga sudah mensupport kami, dari pimpinan juga sudah ada supportnya. Nah itu juga menjadi kekuatan kami untuk bisa lebih maju tahun depan harusnya. Di Renstra ke depan maksud saya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, silakan lanjutkan ya. Kalau yang bab 4 ini tidak banyak Pak yang kami tuliskan, jadi
lebih ke arah kami merangkum Renstranya Unuja saja, mengikuti saja. Kalau peran perpustakaannya tidak secara detail kami tuliskan di sini ya. Hanya ini saja Pak, seperti ini. Jadi tadi ada kaitannya dengan rumus yang kami hafalkan 5, 4, 6 itu tadi Pak. Ya. Itu di sini ketemunya. Unuja memperbaiki sistem tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan, SDM, dan perpustakaan. Ini harusnya capaian di tahun 2022 Pak untuk akreditasi. Tapi kami belum bisa mencapai ini. Ini nanti jadi evaluasi juga. Ini sama ini cuma rangkuman dari Renstra Unuja. Jadi kami meniru saja untuk membreakdown-kannya di tempat ini. Nah, saya lanjutkan ke ini ya Pak, ke bab 5. Visi misi. Ya, silakan ya. Ini, Pak. Jadi untuk visi perpustakaan tidak banyak kata yang kami bisa tuliskan, hanya seperti ini. Masih ada kaitannya dengan visi Unuja, mewujudkan perpustakaan Unuja menjadi pusat layanan sumber informasi ilmiah berkualitas dan pusat literasi informasi guna menunjang pencapaian visi Unuja. Seperti itu yang kami tuliskan Pak Adi. Oke, ya. Ini nanti tidak hanya untuk Renstra ini saja, tapi masih relevan dengan Renstra selanjutnya. Gitu. Karena di sini kan artinya luas nih Pak. Pencapaian visi Unuja itu kalau visi Unuja berubah berarti ya tetap kami mengacu ke sana. Tapi fungsi utama kami di perpustakaan itu adalah menjadi pusat layanan sumber informasi ilmiah dan pusat literasi informasi. Di situ Pak. Ya. Ini dari visi perpustakaan kami turunkan menjadi 6 visi. Visi, misi, dan tujuan ini kami dengan pemikiran yang harapannya tidak, yaitu tadi masih relevan dengan rensa-rensa selanjutnya. Jadi tidak berpikir lagi visi, misi, dan tujuan ini. Nah, terus yang di sini ini Pak Adi, yang agak sedikit membingungkan kemarin pada saat kami membuat Renstra, bagaimana ya caranya mengkorelasikan kalau visi misi perpustakaan kita itu mempunyai visi misi dan tujuan sendiri di perpustakaan, menghubungkannya dengan meskipun itu diturunkan dari visi misi dan tujuan Unuja, tapi menghubungkannya itu bagaimana kan gitu Pak. Itu yang kemarin sempat menjadi kebingungan kami pada saat menyusun Renstra. Akhirnya kami memutuskan begini, untuk visi misi dan tujuan itu memang kami buat yang seperti ini tadi. Terus untuk tujuan strategis kembali ke tujuan strategis Unuja Pak Adi. Jadi kembali ke rumus berapa tadi? 5, 4, 6 itu tadi. Nah ini Pak. Jadi perpustakaan Unuja sesuai dengan tujuan strategis itu masuk ke bidang keempat. Tata kelola. Di tata kelola. Sesuai dengan tujuan strategisnya Unuja. Jadi yang di sini ini bukan tujuan strategisnya perpustakaan secara khusus ya Pak, tapi kami mengacu ke tujuan strategisnya Unuja. Gitu. Nah, kami berada di tujuan strategis yang bidang keempat yaitu tata kelola. Nah, dari bidang tata kelola ini Unuja menurunkan lagi menjadi sasaran strategis yang mana saya sampai bingung juga menjelaskannya. Pokoknya intinya itu ya dari sini kami mencoba menurunkan menjadi tujuan strategis perpustakaan Unuja. Ya. Jadi Bu Amalia, memang di sini kan visinya di bab 5 ya. Visi dan misi ada di bab 5. Ada uraian di sini. Nah, seperti yang sampaikan di awal tadi, nanti coba ini disesuaikan dengan Renstra Unuja, apakah sudah sesuai formatnya.
Nah, kalau ini mungkin diskusikan lagi visi dan misi biasanya itu di awal ya, di bab 1 atau bab 2. Nah, kemudian nanti baru diturunkan ke tujuan ya, tujuan itu sudah dari visi dan misi, dari tujuan yang berkaitan dengan ini tadi, tujuan strategisnya universitas, memang harus diturunkan ke tujuan strategisnya nanti perpustakaan. Kemudian baru ke sasaran kegiatan perpustakaan. Nah, jadi itu nanti korelasinya sebenarnya ini sudah kelihatan tadi di visi itu sudah ada korelasi dengan Unuja. Misi juga sudah ada korelasi. Nah, hanya menerjemahkan tujuan kayaknya tadi itu agak Jadi ya harusnya kan dari tujuan ya kan kami breakdown lagi ke sasaran strategis seperti itu, Pak. ya secara strategisnya tercapainya kompetensi dan kualitas pustakawan yang siap menjadi partner akademik perpustakaan. Nah, jadi nanti dari sasaran ini ketercapaiannya itu baru nanti indikator-indikatornya apa? Ada indikator-indikatornya sudah ada. Ini Pak Adi, jadi kalau ini diturunkan kan menjadi tujuan strategis ya Pak. Tujuan. Ya, Kami mencoba menuliskan di sini ada 6 tujuan strategis perpustakaan Unuja. meningkatkan. Oke. Bab 6 itu kami mencoba membreakdown tujuan strategis itu Ya. menjadi sasaran strategis begitu. Oke, ya. Tapi indikator tidak kami tuliskan di sini, Pak, karena karena di Renstra Unuja itu kami mempunyai PR ya, mempunyai kewajiban untuk memenuhi indikator ini, Pak Adi. Nah ini Jumlah koleksi, ya. koleksi, Jumlah koleksi textbook, jumlah koleksi e-book, kemudian jumlah koleksi jurnal internasional terakreditasi. ya. Ada 5 indikator, kemudian ini rata-rata jumlah pengunjung perpus per bulan. Ya. Yang terakhir itu perpustakaan terakreditasi nasional. Nah ini Pak, jadi kalau saya bahasakan itu ribetnya kami di pekerjaan pelaksanaan sasaran strategis itu ujung-ujungnya harus tetap bisa memenuhi indikator kinerja perpustakaan yang sudah ditetapkan di Renstra Unuja. Ya, kalau ini oke ya, ini untuk misalnya jumlah koleksi buku. Nah, ini memang udah ditarik ke sini, berarti udah ditarik dari Unuja, itu sudah ditarik ke perpustakaan. Jadi ini memang pekerjaannya di perpustakaan. Kemudian untuk indikator-indikator program strategis yang lain seperti tadi sertifikasi ya pustakawan untuk pengembangan SDM dan prasarananya itu perlu ada, sudah ada ininya. Itu jadi di Renstra itu tidak keluar, Renstra Unuja tidak keluar indikator yang kami harus capai. Tapi sebetulnya sudah terangkum di sini Pak Adi, di yang kelima ini. Kalau kami sudah bisa mencapai perpustakaan itu terakreditasi A, otomatis yang tadi pustakawan tersertifikasi dan lain-lain itu harusnya sudah bisa dicapai begitu. Ya. Ya mungkin ini misalnya perpustakaan terakreditasi nasional 40% menjadi oke. Berarti breakdown dari data-data ini mungkin apakah dibuat lampiran atau nanti mau dibunyikan di sini juga enggak apa-apa, lebih bagus juga, atau di lampiran bahwa yang dimaksud dengan itu ada prasarana-prasarana yang 6 kriteria atau 9 kriteria itu ya. Itu kan angka-angka juga yang ini kan boleh ditempatkan di sini berapa jumlah terakreditasi. Nah, data itu nanti maksud saya bisa digunakan baik itu untuk
di Renstra, baik itu untuk borang kriteria 9 gitu kan, itu tinggal di ini ya, tinggal di Yang di ya di seperti itu. audit bisa di ini. Makanya kemarin tuh kalau misalnya Renstra ini dan dokumen-dokumen lain sudah berbasis digital, itu sudah tidak pusing lagi mencari kemana-mana. Ya, jadi sudah ada ini, tinggal ini auditasi butuh dokumen jumlah peneliti, jumlah pengunjung perpustakaan, langsung akses langsung begitu. Jadi itu lebih bagus. Nah, ini untuk data manualnya nanti ya ini sesuai dengan program strategis yang dilakukan oleh perpustakaan. Nanti ini program SDM-nya yang targetnya 2022 itu 3 orang sarjana misalnya kan, kemudian tercapai 2. Jadi nanti terus seperti itu. Iya, Jadi itu lebih detail maksudnya. Boleh di sini dan boleh juga di dokumen yang data di lampiran gitu. baik. Ya Kalau yang silakan. Ya. kami, per tahun ini kan ada RKAT ya Pak, rencana Iya ya. Ya, rencana ini ya RKT-nya ya. kami breakdown-nya di situ Pak. Jadi memang per tahun kan ada evaluasi, tapi ya itu tadi Pak, tidak semua sasaran strategis itu termasuk dalam RKAT itu juga gitu Pak. Jadi kami melihat kondisi. Mungkin nanti di Renstra 2023 akan kami perbaiki lagi Pak, sehingga Oke, lebih baik jelas ya. Ya. pencapaiannya dan gampang mengukurnya kan gitu Pak. Kalau Ya, begini ya. kadang itu ya loss juga, ini kemana kan seperti itu. Ya. Tiap bulan itu dievaluasi, tetap harus kami baca-baca lagi ya, Ya. supaya tidak di tengah-tengah. Tadi jadi ini bab 6 sasaran program kerja yang terakhir kerangka implementasi. Ini adalah kami bagaimana supaya visi misi, tujuan dan semua yang dituliskan di Renstra ini bisa tersosialisasikan dengan baik sehingga bisa dipahami dan bisa dijalankan bersama-sama itu Pak. Jadi melakukannya dengan cara sosialisasi, Ya, kemudian sosialisasi itu apa-apa aja langkah-langkahnya sosialisasi dalam bentuk apa? sebatas narasi begini Pak. Jadi seperti ini, komitmen dan kesadaran, pemahaman peran tanggung jawab SDM perpustakaan, seperti itu. Sosialisasi disampaikan dengan dukungan data empiris dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini sosialisasi ini ya program ini ya Renstra ya. Nah, selain ini secara offline ya. Jadi maksudnya Ya, ya. dengan kami juga memanfaatkan media informasi itu untuk memberikan informasi yang terkait dengan Renstra perpustakaan itu. Ya. Ya, jadi nanti ya mungkin bisa lebih konkret, misalnya mengumumkan di website ya ada ya, di website resmi, oke. Ya, jadi kemudian ya jadi lebih konkret dalam sosialisasi ini. Sehingga kami juga jejak digital bahwa itu sudah pernah kami lakukan gitu Pak. Kan itu juga nanti Ya, ya. seperti itu. Oke, jadi nanti kamu yang mau diapakan kan, apakah juga berupa baliho, misalnya ada grafik ya, grafik ketercapaian. Nah, misalnya apakah di perpustakaan, apakah secara digital, ya ini grafik, misalnya di TV, ada TV di perpustakaan, ini grafik ketercapaian jumlah pengunjung tahun kemarin, tahun ini kan. Nah, itu sosialisasi. Biasanya kalau asesor hanya melihat sekilas, oh ini, oh ya, sudah ada berarti. Kalau hal itu dia cepat. Misalnya visi misi, mana sosialisasinya, itu memasang ini salah satunya di website, kedua ada baliho atau spanduk di sini, mana itu
lihat, oh ya langsung biasanya main conteng-conteng aja itu. Nah, tapi dia melihat yang konkretnya mana begitu biasanya. Ya, termasuk kemarin itu juga pernah kebetulan kami bertemu dengan asesor yang juga paham dengan perpustakaan, kalau tidak salah dari UIN Sunan Kalijaga, Pak. Iya. Paham sekali tentang perpustakaan. Iya. Kami sudah juga melaksanakan ini kan, jadi Iya. kami itu sudah kami sosialisasikan. Ya. Artinya sudah bisa kami buktikan bahwa kami melakukan ini. Oke, ya silakan dilanjut. Ini perpustakaan ini rangkuman saja, Pak Adi. Iya. Ya, ini sudah ya. Oke. Daya ini untuk itu tadi mengimplementasikan Renstra. Ini tentunya terkait dengan bagian lain juga, memastikan bahwa pelaksanaan Renstra ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi ini berjalan dengan baik. Nah, ini dulu namanya Satuan Pengawas Internal, Pak. Kalau ke LPPM. Masih yang lama, Pak Adi, jadi tidak kami revisi. Ya. Ampun, terus ini, nah ini kurang lebihnya sama, penjaminan. Pengendalian mutu ya. Jadi sudah, kemudian yang terakhir, komitmen manajemen dan karyawan perpustakaan Unuja. Nah, ini yang penting harus dijaga juga. Jangan sampai lost di tengah jalan sehingga semangat. Nah, ini Pak yang harus disuntikkan terus dengan berbagai cara. Daya kerja ini. Nah, demikian Pak Adi, itu yang bisa saya sampaikan. Sudah terakhirnya bab 7 ini, Pak. Sampun. Itu yang bisa saya sampaikan tentang rencana strategis perpustakaan. Mohon masukannya lagi, Pak. Apalagi yang perlu kami tambahkan supaya nanti dokumen ini betul-betul menjadi pijakan kami gitu untuk yang ke depannya. Ya, oke. Jadi tadi ya sudah sekalian kita beri komentar. Kira sudah ada data-datanya yang perlu tadi dimunculkan, juga konektivitasnya dengan ya turunan dari visi dan misi, dan tadi sudah banyak ya saya berikan ini. Kemudian tentang kelemahan dan threat ya, ancaman yang nanti untuk dievaluasi dan dijadikan program strategis, lengkapi dengan data-data yang sudah dicapai dan yang belum dicapai, juga ya tentang ya layanan fungsi perpustakaan sebagai peningkatan ya, fungsi perpustakaan sebagai layanan informasi. Ya, jadi secara ini tadi sudah saya beri komentar setiap bab, dan ini ya tinggal nanti untuk mentransformasikan ke Renstra berikutnya ya, Renstra 2023 dan 4 tahun berikutnya dengan mengacu pada data-data 2018 hingga 2022. Mungkin itu dari saya. Kembalikan ke Pak Moderator. Oke, sementara Pak Moderator ini Pak kami coba gantikan sementara. Tadi sudah banyak Bu Amalia beberapa masukan yang terkait dengan rencana perpustakaan. Nah, tentu juga Bu Amalia kan ini ya, mengacu beberapa dokumen-dokumen Unuja seperti Renstra berikutnya tentunya untuk perkembangannya, dan juga standar sebetulnya Pak Amalia. Standar SPW kita itu salah satunya adalah
Di standar Tridharma itu ada sarana pendidikan, penelitian, pengabdian, itu juga bisa menjadi acuan. Saya kira Pak Amalia, standar sarana pendidikan itu harus apa. Termasuk kita juga punya ada standar tambahan namanya suasana akademik. Sepertinya bahwa di perpustakaan ini sudah melakukan secara rutin. Salah satunya adalah program literasi, itu kan suasana akademik bagaimana literasi itu berjalan dengan baik. Nah, setiap unit itu juga nanti akan punya tanggung jawab bersama, saya kira. Kalau perpus mungkin membuat literasi, mungkin kalau BPLK nanti suasana akademiknya apa, begitu seperti yang kemarin. Nah, saya kira itu menjadi tambahan, saya kira, untuk standar-standar yang menjadi acuan dari masing-masing unit kerja, sehingga di Destra berikutnya juga punya dasar, begitu ya. Dasar kalau institusi tentu dasarnya adalah standar SPMI-nya, saya kira di breakdown lagi dalam beberapa kegiatan yang lain. Bapak Ibu dipersilakan ini kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan tambahan dari unit lain untuk sesi hari ini. Enggak, Bapak Ibu, masukannya. Ya kan? Oh, ini juga hadir Pak Hambali, Pak Warsatu. Pak Hambali, mungkin ada hal yang mau disampaikan? Pak Warek ini termasuk inspirator kami juga, menjaga semangat kami supaya tidak kendur ini di tengah jalan, Pak. Ya, mantap. Betul. Cukup lah, saya kira cukup. Tapi intinya begini Pak Prof, barangkali unit-unit kerja yang sudah membuat Renstra sebagai turunan dari Renstra Unja, pertama secara formatif mereka harus mencantumkan kata kerja ya di depan, gitu. Kemudian yang kedua hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Jadi kalau ini uangnya berapa, ini barangkali nanti itu yang kami butuhkan arahan ketika Prof. Hadianto nanti datang ke Unuja. Saya kira itu, Prof. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Hambali arahannya. Mungkin terakhir Pak Hadianto ada hal-hal yang mau disampaikan atau statement penutup untuk perpustakaan, terutama khususnya perpustakaan. Ya, saya kira perpustakaannya sekarang ini on the right track ya. Jadi sudah berada di jalan yang lurus ya. Sudah ya, Siratul Mustaqim sudah mengarah ke situ. Berkaitan dengan masalah yang disampaikan oleh Pak Hambali Warek 1 ya tentang keuangan, mungkin ke depan perpustakaan nanti bisa kita berikan masukan-masukannya, kemudian uangnya mungkin bisa diberikan oleh Pak Warek 1 ya. jadi saya mengarahkan nanti keuangannya Pak Warek 1 yang mengeluarkan. Jadi begitu saja mungkin tambahannya. Ya, kembali Pak Burkan ya. Ya, sekaligus guyon terakhir hari ini ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Hadianto. Hari ini sampai tuntas karena beliau kemarin terkendala teknis sehingga harus mengakhiri lebih dulu gitu ya. Moga-moga sesi besok, insya Allah sesi besok akan ada sesi untuk PDSI, Pusat Data Informasi, untuk memaparkan restorannya yang kemarin berhalangan hadir sehingga digantikan oleh BPLK pada hari sebelumnya. Saya kira demikian untuk sesi hari ini Bapak Ibu. Mohon berkenan untuk melakukan dokumentasi dengan mengaktifkan video masing-masing. Dipersilakan, ini ada Pak Hindun, kemudian Pak Musyafi dan yang lainnya. Pak Nidom bisa bantu untuk dokumentasikan. Baik. Baik, kita hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Barangkali itu hal yang bisa kami sampaikan. Insya Allah besok bertemu di jam yang sama.
dengan unit kerja Pusat Data Sistem Farmasi. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semua. Iya, Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. satu.